Oke, welcome back to Zoe Technology System. Jadi di video kali ini gua mau sharing atau nunjukin ke kalian hasil dari project yang udah gua garap, yaitu ini, project ini, bro. Lu pasti bakalan berpikir, ini mesin apaan sih? Atau gini, itu mah cuman 3018 doang. Itu memurah gitu kan. Tapi tunggu dulu, bro. Meskipun murah tapi nggak murahan, bro. Gua bikin si mesin CNC ini jadi tambah spesial. Jadi ya project yang gua sebutin tadi itu gua bikin fitur tambahan di CNC 3018 ini, bro. Apa itu fitur tambahannya? Ya, bisa kalian lihat sendiri hasilnya ya. Nah, wah ngeblur, cow. Nah, ini dia. Oke, bentar gue nyalain dulu lampu supaya kelihatan lah ya. Mana sih? Ini. Wih, apa gue kelihatan trondolan. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasil printing yang masih belum sempurna. Jadi gue tambahin fitur 3D print di CNC 3018 ini. Tanpa ya, dengan catatan nih, tanpa merubah sedikit pun bawaan pabrik. Yang artinya fiturnya itu nggak ada yang dikurangin ya. Nggak ada sama sekali yang dikurangin. Yang minusnya itu cuman pemakaian, ya lecet pemakaian. Karena apa? Pertama, songket buat si adaptornya itu pernah kecongkel, bro. Karena adaptornya itu nggak sengaja gue senggol. Copot tuh si adaptor, si soketnya itu. Terus gua solder ulang, ya udah biar kuat aja pakai kabel sama lebih elastis juga lah ya. Pakai kabel, solderin, keluarin, jadi kegoyang-goyang juga aman lah. Terus yang kedua, elko sama tombol powernya itu di mainboard itu sama kecongkel juga, bro. Dan ya itu bikin gua ngenes. Yang akhirnya si tombol power gua langsung jumper aja pakai kabel, terus si elko-nya juga gua solder yang lebih gede. Ya karena tanggung lah. Soalnya gua gak punya elko SMD dan ya beli juga malas. Yang ada aja gua solderin aja gitu. Terus gua tambahin itu PID controller. Maksudnya itu apa ya? Bukan PID controller sih, lebih tepatnya itu hot end controller yang standalone. Jadi si hot end controller ini gua rakit dari Arduino pakai OLED sama pakai rotary encoder. Terus gue tambah 2 MOSFET, terus apalagi ya gue lupa. Pokoknya sensor yang dibutuhin buat si controller itu cuman temperatur doang. Jadi output dari modul itu cuman 3. Pertama, satu MOSFET buat manasin atau elemen pemanas. Yang kedua, 2 MOSFET. Yang MOSFET kedua maksud gua. Ya, MOSFET yang kedua itu buat nyalain si kipas. Terus yang ketiga itu buat sensor pembaca suhu dari termometernya masuk ke hot end controller. Nah, si hot end controller ini cuman minta arus dari si adaptor, bro. Jadi kabelnya itu cuman 2, langsung gue solder ke bagian kabel adaptor yang ini nih, yang nongol ini. Terus itu apaan, Bang? Yang agak gede. Itu cuman pemberat doang, bro.
Oke, jadi gua liatin detail dekatnya ya. Aduh, casan nyangkut. Nah, gue suka gini bro, suka lupa. Makanya jadi banyak ketarik, kecabut, dan ya seperti itulah. Nah, ini bisa kalian lihat. Gua di sini pasang bekas bor, soalnya buat pemberat. Nah, ini pemberat bro. Yang awalnya belum jadi printer, belum jadi 3D printer. Jadi gue pakai pemberat dulu, soalnya ini goyang-goyang bro. Nah, kedengeran kan? Apalagi kiri kanan. Oh, ini udah di ujung. Ya gue mundurin dikit ke tengah lah ya. Terus gue cek ya. Nah, bisa lu lihat tuh. Si roller bearing yang bawah itu goyang bro, oblak. Makanya dulu kalau apa ya namanya, kalau routing ininya itu keangkat tuh, ini bisa diangkat bro. Kalau keangkat gini kan si routingnya itu nggak presisi. Ini alasannya gue tambahin pemberat, soalnya biar lebih presisi lagi lah, biar lebih neken lagi dinamonya. Oh ya, di sini ada saklar. Nah, ini saklar buat ke si spindle. Terus di sini ada saklar juga. Ini saklar buat aktifin hot end sama extruder. Oh ya, ini juga extruder bro. Ini extruder bawaan dari 3D pen. Ya, gua bikin bugil, soalnya biar lebih hemat tempat. Terus ini penampakan controller pemanasnya. Ini stand alone ya. Tuh, yang dibutuhin cuma 2 kabel bro. Mana sih? Gue lupa. Oh ya, ini ke step down. 2 kabel masuk ke step down. Step downnya gue bikin 5 volt. Ini yang kabel biru kuning ini masuk ke langsung tuh ke adaptor. Kelihatan lah ya. Ini elko. Oh ya, soket ini gue lepas semua, soalnya kabelnya pakai kualitas yang lebih wah. Ya, sebenarnya bekas dari kabel power supply yang masuk ke PLN-nya itu. Bentar, gua pause dulu ya. Oke bro, sampai mana barusan? Oh ya, sampai kabel ya. Kabel itu udah gua upgrade ke kualitas premium versi tukang mulung. Ya kayak gitulah. Gua kan tukang mulung, ya manfaatin yang ada aja. Dan oh ya, ini adalah mesin versi upgrade dari yang sebelumnya itu masih pakai 3D pen ya. Ke bawahnya sama hot end-nya itu pakai 3D pen. Emang lebih nyaman pakai itu sih sebenarnya. Soalnya pakai itu bisa apa ya namanya? Ya rapi lah, nozzle-nya itu rapi. Meskipun agak gede hasilnya. Udah lumayan rapi. Cuman minusnya itu kalau apa ya? Ya banyak minusnya sih. Pertama, dimensinya gede. Emang lebih rigid kalau pakai itu. Tapi kalau dimensi gede itu nggak bisa apa ya? Ya agak goyang dikit, goyang semua. Malahan copot tuh. Karena kan gua tempelin itu pakai lem lilin. Ya sebenarnya ini juga pakai lem lilin. Nah ini. Dan ditunggu ya next projectnya. Pastilah bakalan gua videoin. Pasti next project itu gua mau upgrade si DC motornya itu pakai stepper. Terus gua gak bakalan flash ulang ini mainboard, karena mainboard ini aja udah cukup menurut gua ya. Yang gak cukup itu pertama extruder, terus kedua ini nih sistem penggeraknya ini pakai linear screw.
Kalau pakai linear screw ya lumayan agak berisik, terus keduanya itu terpatah-patah lah jalannya. Beda kalau pakai belt gitu, pakai sabuk. Ya cuma itu. Terus oh ya, gue juga mau review buat hot end controllernya itu. Nah, di sini gue mau cek pakai adaptor. Ada yang menarik nih. Oke, jadi hot end controllernya ini kalau lu mau, gue bisa bikinin. Ini hot end controller buat settingnya itu lumayan agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena ini berhubungan sama extruder dan juga sama filamen, terus sama apa ya, speed. Nah ini berhubungan banget. Si hot end controller ini nentuin kualitas printing. Jadi kualitas printing ini dikendaliin sama si hot end, dan si hot end ini mesti bisa kerjasama sama axisnya semua. Soalnya apa ya, extrudernya ini kan agak lemah gitu. Jadi gini, si DC motor ini beda sama stepper. DC motor ini butuh arus yang agak gede baru dia bisa jalan gitulah. Kalau stepper itu arusnya udah gede, tapi tinggal dipencet klik gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Gua klik stepper langsung gerak, tapi per derajat. Tapi kalau gini, kalau si apa namanya, si DC motor ini satu kali klik itu belum tentu bisa jalan, belum tentu bisa gerak. Mesti gua tekan dulu baru kayak gitulah. Jadi si stepper motor ini, maksud gua si DC motor ini gua pakai sebagai extruder itu lemah. Dan hasil printingnya itu pasti bakalan bergelombang kayak gini bro. Ini gak gua kasih infill ya. Ini gak gua kasih infill. Ya memang sih lumayan agak kelihatan bentuknya ya. Agak lebih presisi ya. Ini si extrudernya ini, si custom extrudernya ini yang bikin ya si biang keroknya lah kalau menurut gua. Karena apa? Karena extruder ini butuh PWM yang agak gede, dan PWM yang gede itu ngeluarin si filamennya itu overflow bro. Jadi bleeding bro, overflow. Nah si filamennya overflow, otomatis gua harus cepetin si gerak aksis A sama Y nya itu. Maksudnya itu aksis X sama Y nya itu harus cepat ya kan, karena flow nya itu gede. Terus ya karena itu hasilnya jadi kurang presisi kayak gini bro. Ya menurut gua sih lumayan lah, udah agak kebentuk, udah ada kelihatan lah bentuknya. Ya minusnya itu cuman extrudernya itu kadang lemah kadang kuat, dan sebabnya itu jadi printingnya itu bergelombang sama ya kurang rapi. Kadang ini juga agak keriting bro. Tuh bisa kalian lihat keriting lah ya di bawah. Kenapa bisa keriting? Karena ya flow-nya itu kurang. Dan di saat flow kurang, ini udah ngangkang si si nozzle-nya itu udah di atas, barulah si filamen keluar. Akhirnya keriting gini kayak kribo bro. Tapi itu baik lah ya, udah bagus menurut gua. Ini udah bisa printing kayak gini. Oh ya, ini tampak bawahnya
kelihatan banget ya overflow. Nah, padahal ini nozzle 0,2 loh. Kelihatan banget ini overflow. Terus di atasnya juga. Tuh, ini enggak gua kasih infill dan belum mateng, filamennya itu udah geser. Ya otomatis kejeblos ke dalam lah. Dah. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan mengenai project gua yang sekarang. Project next selanjutnya gua mau kasih stepper ini, dan stepper ini bakalan gua pasang tanpa rubah mainboard ataupun flash si mainboardnya itu. Ini stepper buat extruder, dan ya gua jamin bakalan lebih presisi dan bakalan mantap lah hasil printingnya. So kayak gini dulu review CNC 2-in-1 nya ini. Semoga project kedepannya itu bisa lancar ya. Dan bila kalian yang minat buat gua bikinin 308 jadi 3D print tanpa membuang satu fitur pun bawaan dari pabriknya, lu bisa chat gua di kolom komentar ataupun di via WhatsApp. Nanti aja di kolom komentar ditanya aja ya nomor WhatsApp gua. Gua lagi males ketak-ketik nih. Oke. Intinya stay tune di YouTube gua next project biar enggak kehilangan apa ya namanya, enggak lupa sama yang udah pernah gua bahas lah. Intinya kalau belum tahu, nonton video sebelumnya. Like, comment, share, and subscribe. See you next time and bye.